Setelah Nabi Ismail sepakat untuk membantu Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah, keduanya mulai membangunnya setelah Allah menunjukkan lokasi yang tepat. Ada dua cerita yang menyatakan bahwa Allah telah melindungi tapak Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulai pembangunan, sehingga tidak terkena dampak buruk dari angin topan besar yang melanda. Namun, ada satu versi lain yang menyebutkan bahwa tapak Ka'bah itu hancur dalam taufan besar tersebut, mirip dengan bangunan-bangunan besar lainnya. Setelah bencana itu berlalu, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memulai kembali proses pembangunan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulai proses pembangunan Baitullah dengan penuh semangat. Nabi Ibrahim dengan teliti menata batu-batu menjadi struktur yang kokoh, sementara Nabi Ismail dengan kekuatan mengangkat batu-batu besar, sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail meninggikan bangunan Baitullah, Ka'bah, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau amat mendengar lagi amat mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Setelah bangunan mencapai ketinggian yang signifikan, Nabi Ismail dengan penuh semangat menghulurkan batu besar yang tinggi, yang kemudian diambil oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah hingga selesai. Saat Nabi Ibrahim menempatkan kakinya di atas batu besar tersebut, sesuai dengan kehendak Allah, tapak kaki beliau secara ajaib tertoreh di batu tersebut, yang menjadi tanda kebesaran Allah yang masih kita saksikan hingga saat ini di sekitar Baitullah. Perintah Allah untuk bersembahyang di belakang makom Ibrahim, menjadi tuntunan yang disyariatkan ketika agama Islam datang, sebagai bagian dari ketundukan kita kepadanya. Dan jadikanlah oleh kamu makom Ibrahim itu tempat sembahyang, Surah Al-Baqarah ayat 125. Makom Nabi Ibrahim adalah dua jejak kaki beliau yang terpahat, bukanlah makam beliau. Setelah pembangunan Baitullah selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memberikan izin kepada umat manusia melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah yang menyatakan, "Dan serulah umat manusia untuk datang mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang ke rumah Allahmu dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan ceruk rantau yang jauh." Surah Al-Hajj ayat 27. Setelah itu, Nabi Ibrahim memanjat ke Jabal Abi Kubais, sebuah gunung yang terdekat dengan Baitullah, dan di sana, dia memanggil nama Allah seraya berkata, "Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian telah membangun sebuah rumah bagi kalian. Oleh karena itu, tunaikanlah haji di sini." Seruan Nabi Ibrahim bergema ke segala penjuru seakan-akan mengumandangkan azan. Allah menyampaikan seruan Nabi Ibrahim kepada setiap insan melalui bacaan talbiyah, yang menjadi pernyataan bagi mereka yang menjalankan fardu haji, karena haji tidak akan sah tanpa talbiyah. Bacaan talbiyah, termasuk labbaik Allahumma labbaik, yang menyiratkan kehadiran kita untuk menjawab panggilan Allah. Menunaikan haji adalah salah satu pilar Islam yang harus dijalankan ketika kita sudah mampu. Banyak yang berangkat menunaikan haji, namun yang menyedihkan, setelah kembali, ada yang terjerumus dalam dosa yang lebih buruk dari sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum menunaikan haji, marilah kita memperkuat ibadah lain seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Jika kita melakukan ibadah haji tanpa menjalankan sholat 5 waktu, maka haji tersebut akan menjadi sia-sia, karena tidak akan diterima oleh Allah. Hal ini merupakan salah satu alasan, mengapa beberapa orang yang pulang dari haji terjerumus dalam berbagai dosa. Bagi mereka yang benar-benar merasakan manfaat dari ibadah haji, mereka tidak akan berani melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sebaliknya mereka akan berupaya menjadi muslim yang beriman sepenuhnya. Tanpa melaksanakan sholat, semua amal baik seperti sedekah, zakat, dan lainnya tidak akan diterima oleh Allah. Dikutip dari Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir.